Kalian pernah kepikiran nggak gimana caranya sebuah sistem keyakinan itu bisa dibangun dari nol, cuma pakai logika? Nah, kali ini kita akan bedah argumen inti dari teks peraturan hidup dalam Islam, karya Taqiyuddin An-Nabhani. Kita bakal lihat gimana dia ngebangun sebuah pandangan dunia yang utuh, selangkah demi selangkah. Nah, semuanya itu berangkat dari sini. Argumen utama buku ini tuh punya premis yang kuat banget. Kalau kemajuan sebuah peradaban itu nggak dimulai dari teknologi atau ekonomi, tapi dari cara berpikirnya. Fondasi inilah yang bakal nopang seluruh bangunan argumen yang akan kita jelajahi. Jadi kita bakal ikutin alur logikanya bareng-bareng ya. Kita mulai dari landasan berpikir, terus lanjut ke bukti rasional, wahyu, sampai akhirnya kita lihat gimana semua ini jadi satu sistem hidup yang komplit. Oke, kita masuk ke bagian pertama, soal fondasi. Idenya tuh sebenarnya simpel banget. Apa yang kita lakuin itu cerminan dari apa yang kita pikirin. Jadi, sebelum kita ngomongin apa yang harus dilakuin, kita harus benerin dulu cara kita ngelihat dunia. Disinilah muncul satu konsep kunci, yaitu mafahim atau persepsi. Jadi logikanya gini, kalau kita mau ubah perilaku seseorang dari yang rendah jadi luhur, yang diubah itu bukan langsung perilakunya, tapi mafahimnya, cara pandang yang jadi dasarnya. Dan buat nguatin ide ini, teksnya ngutip ayat Al-Quran, yang intinya negasin kalau perubahan di masyarakat itu ya selalu dimulai dari perubahan di dalam diri orang-orangnya, yaitu perubahan cara berpikir mereka. Oke, jadi fondasinya harus benar. Tapi gimana caranya? Nah, disinilah argumennya jadi spesifik banget. Buku ini negasin kalau landasan keyakinan itu wajib dicapai lewat akal, lewat pemikiran murni, bukan cuma ikut-ikutan tradisi atau pakai perasaan. Yuk, kita ikutin alur berpikirnya. Langkah pertamanya itu observasi sederhana aja. Coba deh lihat sekeliling kita. Manusia, kehidupan, alam semesta, semuanya itu punya batasan. Ada awal dan ada akhirnya. Nah, dari pengamatan itu ditarik kesimpulan logis berikutnya. Sesuatu yang terbatas itu nggak mungkin abadi atau azali. Kenapa? Ya karena sesuatu yang abadi, yang nggak punya awal dan akhir, secara definisi yang nggak bisa punya batasan kan? Karena manusia, kehidupan, dan alam semesta ini terbatas dan gak abadi. Secara logika, mereka nggak mungkin dong ujuk-ujuk ada sendiri. Pasti ada sesuatu yang lain di luar mereka yang ngebuat mereka ada. Dan inilah ujung dari rangkaian logika tadi. Sang penyebab atau pencipta ini nggak mungkin dong dia sendiri terbatas. Kalau dia terbatas, berarti dia butuh pencipta lain, yang butuh pencipta lagi. Gitu terus nggak ada habisnya. Ini kan secara logika mustahil. Nah, ini yang menarik banget. Ada penekanan kalau iman itu wajib didasari akal. Menurut argumen ini, taklid buta atau ikut-ikutan aja dalam urusan akidah itu dilarang. Setiap orang harus nyampe ke keyakinan itu lewat pembuktiannya sendiri. Oke, jadi keberadaan sang pencipta udah terbukti nih secara rasional. Terus pertanyaan logis berikutnya adalah, terus gimana? Gimana caranya sang pencipta ini berkomunikasi sama ciptaannya? Nah, menurut argumennya, disinilah wahyu itu jadi perlu banget. Karena tanpa panduan langsung dari penciptanya, manusia kalau coba bikin aturan sendiri, pasti ujung-ujungnya bakal bentrok dan kacau. Di sini kita lihat lagi metode yang sama, pembuktian lewat eliminasi logis. Jadi buat ngebuktiin kalau Al-Quran itu dari Tuhan, teks ini pakai argumen eliminasi. Semua kemungkinan lain disingkirkan satu persatu. Nah, ini nih konsekuensi logis selanjutnya. Kalau fondasi akidahnya dan keaslian wahyunya udah terbukti secara akal, berarti ya, semua yang ada di dalamnya, sistem hidupnya itu, harus diterima utuh sebagai satu paket. Dan di sini argumennya jadi tegas banget. Menurut logika ini, sistem itu tuh kayak satu rantai yang nyambung. Kalau kita nolak satu mata rantai aja, mau itu soal sholat, soal jual beli, atau hukum, itu sama aja artinya kita nolak keseluruhan rantainya. Jadi sumber ini bukan cuma ngomongin keyakinan pribadi loh, tapi benar-benar ngejabarin cetak biru yang lengkap banget buat negara dan masyarakat. Semuanya diatur, semua aspek kehidupan. Oke, bagian terakhir nih. Kita bakal bahas salah satu pertanyaan yang paling sering bikin bingung. Gimana teks ini ngelihat konsep takdir versus kehendak bebas? Jadi, teks ini ngebagi jadi dua. Pertama, ada yang namanya qadha. Ini adalah area di luar kendali kita sama sekali. Kita kan nggak bisa milih lahir di mana, atau milih hukum gravitasi, atau cuaca hari ini. Nah, buat hal-hal kayak gini, kita nggak akan dimintai pertanggungjawaban. Terus yang kedua ada qadar. Ini adalah sifat atau potensi yang udah ada di segala sesuatu. Contohnya gampang, api itu punya qadar, punya potensi buat ngebakar. Nah, gimana kamu memilih buat gunain api itu? Apakah buat masak atau buat hal yang buruk? Itu pilihanmu. Dan atas pilihan itulah kamu dimintai tanggung jawab.
Nah, slide ini ngejelasin intinya dengan pas banget. Anda cuma dihakimi atas perbuatan-perbuatan yang ada di kolom kanan yang masuk ranah pilihan sadar Anda sendiri. Jadi, kalau kita rangkum, inilah alur logikanya. Semuanya dimulai dari satu titik awal, yaitu bukti rasional tentang adanya Tuhan, dan titik ini jadi semacam kunci yang membuka dan memvalidasi semua sistem yang ngikutin setelahnya. Dan itulah tabi bedah singkat kita soal argumen inti dari peraturan hidup dalam Islam. Teks ini benar-benar nunjukin sebuah visi yang dibangun total di atas fondasi logika. Pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng adalah, apa ya implikasinya kalau sebuah masyarakat itu benar-benar dibangun dan dijalankan di atas kerangka berpikir yang murni rasional dan teologis kayak gini?